Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mengawali khutbah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dahului dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah nikmat umur panjang sehingga menyampaikan kita pada tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah pada hari ini. Semoga dengan dipanjangkannya umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bisa memaksimalkan amalan soleh kita, memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan keberkahan kepada umur kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan, harapan kita adalah semoga mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Dan tidak lupa pula, khatib mewasiatkan kepada kita semuanya, terkhusus kepada pribadi khatib, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sebenarnya, kita senantiasa berusaha sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin, semampu kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan itu juga kita meninggalkan, menjauhi, mengingkari, memusuhi, bahkan melawan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, tekad kita yang kuat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Fitri
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di seluruh dunia, di seluruh pelosok negeri, lantunan takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan. Lantunan takbir menandakan kepada kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah, dan yang maha besar, maha agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Lantunan tahlil la ilaha illallah menandakan bahwasanya kita punya keyakinan penuh bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan lantunan tahmid menyampaikan kepada kita bahwa tak ada yang patut dipuji dan dipuja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati Syahrul Azim, bulan yang agung, Syahrul Mubarakah, bulan yang berkah, di mana pada saat itu kita ditempa, dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, akankah atau sudahkah kita merasakan getaran-getaran takwa itu ada pada diri kita? Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi apakah hari ini kita sudah mendapatkan gelar takwa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita bisa mendapatkan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah, apakah hari ini hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita sudah dekat ataukah malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapakah kita merasakan nikmatnya beribadah pada bulan Ramadan? Selama 30 hari kita berpuasa, nikmat sekali kita datang ke masjid, nikmat sekali kita berinfak, bersedekah, melaksanakan ibadah pada malam hari, berpuasa pada siang hari, qiyamul lail, tilawah Al-Quran. Dan di akhir Ramadan sampai pada hari ini, apakah kita merasakan nikmat beribadah itu masih ada di dalam diri kita? Bapak Ibu hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah getaran-getaran ketakwaan itu masih ada di dalam diri kita, ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hati kita. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan kita. Maka mudah-mudahan nikmat takwa itu sudah kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam beramal soleh, kemudian melaksanakan ibadah sebagaimana kita laksanakan selama bulan Ramadan. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mendapatkan hidayah, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak dengan doa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agama ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami kepada kemaksiatan, kepada dosa, setelah Engkau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa kemudian berlanjut dengan Syatul Syawal pada hari ini juga mengidentifikasi kita apakah pada hari ini kita juga semakin baik membentuk hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah kita sudah kita kerjakan, bertobat kita kepada Allah sudah kita lakukan. Namun hari ini apakah hubungan kita dengan sesama manusia sudah semakin baik? Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah manusia-manusia yang lain itu? Yang pertama adalah orang tua kita. Sejauh mana kita sudah membangun komunikasi, hubungan yang baik dengan kedua orang tua kita pada hari ini?
Sejauh mana kita sudah membangun hubungan yang baik dengan keluarga-keluarga kita, karib kerabat kita pada hari ini. Sejauh mana kita sudah membangun komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan para tetangga kita pada hari ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merasakan kenikmatan beribadah, kenikmatan merayakan kemenangan Syahrul Syawal. Sesudah kita melaksanakan puasa selama 30 hari penuh, kemudian kita rayakan dengan bersukacita. Namun, adakah kita merasakan masih ada saudara-saudara kita, masih ada tetangga kita yang mungkin jangankan untuk merayakan kemenangan pada hari ini, bahkan untuk mengisi perut mereka saja barangkali ada di antara mereka tidak sanggup. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini mari kita lihat sekeliling kita. Bulan Ramadan dilanjutkan dengan Syawal ini adalah untuk membentuk kebersamaan di antara kita, adalah waktu untuk saling memberi, adalah waktu untuk saling berbagi, adalah waktu untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah satu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang berasal dari negara Kuwait pernah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan kisah ini kepada umat supaya bisa diambil pelajaran. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Pergilah engkau ke pinggiran kota Mekah. Di sana ada seorang laki-laki yang dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga." Pada malam kedua, dia kembali bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ke pinggiran kota Mekah. Di sana ada seorang laki-laki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga. Pada malam ketiga, kembali dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan mengucapkan kalimat yang sama, "Pergilah engkau ke ujung kota Mekah. Di sana ada seorang laki-laki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga." Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berita ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu masih hidup, disampaikan pada para sahabat, kemudian diceritakan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali dan para sahabat lainnya masuk surga, ini bukanlah berita besar. Karena apa? Karena para sahabat amalannya adalah amalan-amalan yang terbaik dan layak dan pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada hari ini di dalam mimpi seorang ulama bahwa ada seorang penduduk Mekah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, maka ini adalah menjadi sebuah berita besar. Lalu pendek kata, berangkatlah ulama ini ke kota Mekah dan ditemani oleh para ulama Mekah. Akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang dijamin, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijumpailah seorang laki-laki biasa. Kemudian dia katakan kepada lelaki itu, "Wahai fulan, saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 malam berturut-turut dan menyampaikan bahwa engkau adalah salah seorang penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan niat baik perkenankanlah supaya saya bisa mengajak engkau untuk umroh, kemudian berangkat ke kota Mekah." Apa yang dijawab oleh laki-laki? "Wahai syekh, wahai guru, tak pantas saya untuk berangkat ke kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota yang paling baik di dunia ini.
dunia dekat dari tempat saya ini menuju kota Mekah, tetapi hati saya sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama tadi? Tidak. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tahu apakah amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpiku kemudian mengajak engkau untuk berumrah ke kota Mekah. Tidak ada ya Syekh. Engkau tahu bahwasanya saya ini adalah seorang durjana, bahkan sholat pun sering tinggal, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang tak pernah saya tinggalkan sampai pada detik ini. Beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita tua, punya anak, ditinggal oleh suaminya mati. Kemudian dia tak sanggup lagi bekerja. Kemudian mulai saat itu saya mengikrarkan di dalam diri saya bahwa separuh dari gaji saya akan saya hadiahkan untuk dia dan separuhnya lagi saya gunakan untuk kehidupan keluarga saya. Allahu Akbar. Apa kata ulama ini? Wahai fulan, inilah yang menyebabkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk mengajak engkau ke kota Mekah. Karena pada hari ini banyak orang bisa sholat, banyak orang bisa puasa, banyak orang bisa zakat, tapi banyak orang yang tidak peduli dengan tetangganya, banyak orang tidak peduli dengan saudaranya. Apa yang kau lakukan ini adalah sebuah cambuk bagi kami supaya kami juga bisa berbagi dengan yang lainnya. Maka berangkatlah mereka ke kota Mekah, melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia sholat bersama ulama ini di belakang imam. Imam sholat, rukuk dia pun ikut rukuk, iktidal dia pun ikut iktidal, sujud dia pun ikut sujud. Pada tasyahud akhir dia juga masih sujud, tak bangun-bangun dari sujudnya. Sampai ketika imam mengucapkan assalamualaikum, dia pun tidak bangun. Lama dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digoyang-goyangkan oleh ulama tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memanggilnya, sudah kembali ke rahmatullah. Ia mati dalam keadaan terbaik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan perjuangan yang panjang. Ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi kalian, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini jangan kita berhenti untuk terus berbuat baik, untuk terus beramal soleh. Karena kita tidak tahu dari mana amal mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Bisa jadi dari sholat kita, bisa jadi dari zakat kita, bisa jadi dari puasa kita, bisa jadi dari bantuan kita kepada tetangga kita. Semuanya hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengetahui sedikit pun apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Begitu juga dengan kematian. Tak tahu kita kapan, di mana dan dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Satu yang kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengambil kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua nanti kita akan bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang sudah kita perbuat selama ini. Mengampunkan dosa-dosa yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Mudah-mudahan di hari yang berkah ini, di hari yang fitri ini, kita betul-betul kembali suci, kembali bersih, dan kembali menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa dhuhrina wa malasina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami yang masih banyak bermaksiat ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami tadahkan tangan kepadamu ya Allah, menunjukkan bahwa kami ini adalah orang yang kecil, lemah ya Allah, dan Engkaulah yang maha besar, maha agung ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, jika di antara kami jemaah musolat takwa ini ya Allah masih ada saudara-saudara kami yang bermaksiat kepadamu ya Allah, masih ada yang berdosa kepadamu ya Allah, masih banyak di antara kami yang melakukan maksiat zina ya Allah, masih ada di antara kami yang makan hak yang bukan haknya ya Allah, masih banyak di antara kami yang suka merendahkan saudaranya ya Allah, masih banyak di antara kami yang lalai dalam sholatnya ya Allah. Maka pada hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami semuanya ya Allah. Jikalau tak ada ampunan darimu ya Allah, maka kepada siapa lagi kami akan minta ampun ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kepadamulah kami memohon pertolongan ya Allah. Kepadamulah kami memohon ampunan atas segala silap dan salah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka yang sudah mendidik kami sewaktu kecil hingga kami mengenalmu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ketika mereka masih hidup, maka mudahkanlah hidup mereka ya Allah. Lapangkan urusan mereka ya Allah. Murahkan rezeki mereka ya Allah. Terima segala amal mereka ya Allah. Dan jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika kedua orang tua kami sudah mendahului kami ya Allah, atau salah satu di antara mereka sudah kembali ke rahmatullah, ampunkan pula lah dosa mereka ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah, dari dulu sampai mereka meninggalkan dunia ini ya Rabb. Lapangkan kubur mereka ya Rabb. Terangi kubur mereka ya Rabb. Terimalah semua amal mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surga ya Rabb. Masukkan pula lah kami ke dalam surga ya Rabb. Pertemukan
kami dengan orang tua kami ya Rabb di dalam surga. Sungguh tak kuat kami berpisah dari orang tua kami ya Rabb. Tak kuat kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Rabb. Pertemukan kami dalam surga-Mu yang tertinggi, Jannatul Firdaus ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, semua jemaah salat takwa ini ya Rabb, kami berdoa bersama-sama kepada-Mu ya Rabb. Masukkan kami semua yang ke dalam surga-Mu ya Rabb. Betapa banyak hari ini kami bermaksiat kepada-Mu ya Rabb. Tak sanggup kami lihat dosa-dosa kami kalau Engkau buka aib kami ya Rabb. Sungguh banyak aib kami kepada-Mu ya Rabb. Tak sanggup kami tutupi kalau Engkau buka ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa kami yang Engkau masih menutupi aib-aib kami ya Rabb. Ampunkan semua salah kami ya Rabb. Ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati saudara-saudara kami untuk menerima maaf dari kami yang banyak salah ini ya Rabb. Dan bukakanlah hati kami supaya lembut, tenang, mau memberi maaf kepada saudara-saudara kami ya Rabb. Satukanlah kami dalam naungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkaulah yang Maha Pengampun. Tiada daya dan upaya kami tanpa pertolongan-Mu ya Rabb. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.